Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Ramawati dari jurusan PG PAUD FIP Unesa. Saya dari kelas 2019A dengan NIM 017. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang proses pembuatan dan langkah-langkah penggunaan Quietbook yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah, media, dan pembelajaran anak usia dini. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk pada pembahasan, yaitu tentang bagaimana cara membuatnya, bagaimana langkah-langkah penggunaannya bagi anak-anak, dan bahan dasar apa saja yang kita gunakan dalam pembuatan Quietbook ini. Nah, Quietbook ini saya membuat berbahan dasar Bantek binder dengan 3 ring untuk sampulnya, dan untuk isinya saya menggunakan lembaran pelajaran yang sudah dilaminating. Nah, tujuan dari mengapa buku ini dilaminating adalah agar dia bisa digunakan oleh banyak anak. Jadi ketika di dalamnya ia mengharuskan untuk menggunakan spidol, nah ketika dia digambar detail dia bisa dihapus, lalu bisa digunakan oleh anak yang lainnya. Jadi buku ini tidak satu kali pakai dan tidak hanya digunakan untuk satu anak. Nah, untuk langkah-langkah pembuatannya, yang harus pertama kali kita lakukan adalah membuat sketsa atau rancangan pembelajaran dari Quietbook yang akan kita buat. Nah, pertama kita menentukan dulu tema apa yang akan kita bahas di dalam buku ini. Lalu untuk anak usia berapa buku ini digunakan. Nah, kemudian setelah rancangan pembelajaran selesai kita susun, maka kita mulai untuk mendesain isi dari Quietbook ini. Nah, kemudian setelah mendesain dan setelah selesai dicetak, maka isi dari Quietbook dimasukkan ke dalam binder Bantek ini dan Quietbook bisa digunakan kepada anak-anak. Nah, ini adalah proses penggunaan Quietbook dengan tema lingkungan keluarga. Nah, di lembar pertama anak diminta untuk mengurutkan huruf dan menempelkan potongan gambar ayah, ibu, dan anak. Jadi anak diminta untuk mengurutkan nama dari ayah, ibu, dan anak serta mereka menempelkan gambar. Nah, mengapa di sini disediakan keterangan atau petunjuk penyusunan? Ini mengantisipasi bahwa sang pengguna dari Quietbook ini jika mereka belum bisa membaca. Lalu di lembar kedua sama, dia menyusun nama dari ibu. Lalu lembar ketiga di sini adalah proses penempelan panah menuju kegiatan yang biasa dilakukan oleh ibu. Nah, di sini nanti sebelumnya panahnya itu ditaruh di sini. Nah, jadi anak mengambil panah dari sini, kemudian dia menempelkan pada kegiatan yang bisa dilakukan oleh ibu. Nah, kemudian di sini menyusun nama-nama benda yang biasa digunakan oleh ibu. Maaf. Kemudian selanjutnya anak belajar berhitung. Anak belajar menghitung makanan yang biasa dimasak oleh ibu. Nanti hasilnya kemudian ditempelkan di sini sesuai dengan makanannya. Di sini hanya disediakan 3 angka untuk memudahkan anak dalam proses pencocokan. Lalu kemudian di sini juga menempelkan potongan gambar ayah, dan mengurutkan nama ayah. Lalu di lembar selanjutnya anak diminta untuk mencocokkan warna kuning dengan kuning, biru dengan biru, hijau dengan hijau. Kemudian di sini juga anak diminta untuk menyusun
nama motor. Nah, kenapa motor? Karena motor ini merupakan alat transportasi yang biasa digunakan ayah untuk bekerja. Kemudian, anak diminta untuk menghitung pas kerja ayah dan menempelkan hasilnya pada kotak. Nah, di sini anak menghitung benda apa yang biasa digunakan ayah untuk bekerja. Kemudian di lembar selanjutnya, anak diminta untuk menuliskan peran ayah. Nah, di sini peran ayah sebagai pemimpin keluarga. Lagi-lagi mengapa di sini disediakan contoh? Tidak anak saja yang menyusun gitu. Kenapa? Karena ini untuk mengantisipasi jika pengguna dari quotebook ini belum bisa membaca. Jadi mereka mencocokkan, oh ini hurufnya sama dengan ini, jadi ini di depan begitu. Kemudian selanjutnya anak diminta untuk menarik garis dari kasur kepada kasur. Lah, mengapa juga di sini disediakan kasur? Nah, alasannya sama, untuk mengantisipasi ketika pengguna quotebook ini merupakan anak yang belum bisa membaca. Jadi dia menyamakan huruf-hurufnya. Lalu kemudian menarik garis menggunakan spidol. Kemudian di lembar selanjutnya, anak diminta untuk menilai tindakan mana sih yang baik untuk dilakukan dan yang tidak baik untuk dilakukan. Nah, untuk kegiatan yang baik, anak menempelkan tanda centang, dan kemudian untuk kegiatan yang tidak baik, anak menempelkan tanda silang. Di sini dalam quotebook ini lebih banyak menggunakan tempelan stiker untuk memudahkan anak dalam proses penggunaannya. Kemudian di lembar selanjutnya, anak diajarkan untuk life skill. Jadi mereka diminta untuk merapikan kamar tidurnya sesuai dengan tempatnya. Selimut di tempat selimut dan bantal di tempat bantal. Nah, ini juga melatih anak supaya setiap mereka bangun tidur, mereka belajar untuk merapikan kamar tidurnya. Kemudian ini merupakan peran dari masing-masing. Peran ibu dalam rumah untuk memasak untuk anggota keluarga, dan peran ayah untuk bekerja. Kemudian di lembar selanjutnya, menyusun huruf dan menempelkan potongan gambar adik. Lalu di sini merupakan penilaian terhadap mana sih kegiatan yang biasa dilakukan anak di pagi hari. Misalkan anak pagi hari mereka langsung bangun dan merapikan, maka mereka memberi tanda centang di sini. Lalu saat anak bangun tidur kemudian berdoa, anak menempelkan tanda centang di sini. Jika anak langsung mandi, pada ditempelkan di sini. Jadi ini juga sebagai pelatihan untuk pengembangan sosem, menyadari bagaimana apa yang dilakukan dirinya di pagi hari gitu. Seperti dia merasakan bagaimana emosi yang ada dalam dirinya di pagi hari. Kemudian di sini anak diminta untuk menganalisis apa sih benda-benda yang dibutuhkan oleh adik. Apakah sepeda, apakah susu, ataukah susu dengan mainan, ataukah susu dengan bubur dan mainan, atau yang lainnya. Kemudian di lembar selanjutnya adalah anak diminta untuk membantu adik memasang kancing baju dan mengikat tali sepatu. Nah, di sini adalah pembelajaran life skill, di mana untuk melatih anak agar mereka bisa memasang kancing bajunya sendiri ketika mereka akan berangkat ke sekolah, dan mengikat tali sepatunya sendiri ketika mereka juga akan berangkat sekolah. Jadi selain anak
diminta untuk bisa membaca, menghitung, dan lainnya. Di sini juga disediakan satu lembar yang melatih life skill anak. Kemudian di sini adalah tentang hewan peliharaan di dalam keluarga tersebut. Nah, anak diminta untuk menempelkan potongan gambar kelinci dan menyusun nama dari kelinci. Dan di lembar selanjutnya atau yang lembar yang paling akhir, di sini anak diminta untuk menghitung makanan kelinci. Di samping menghitung, anak juga dikenalkan, ini loh makanan kelinci adalah wortel, dan mereka diminta untuk menghitung dan menempelkan hasilnya pada kotak yang sudah disediakan. Nah, itu tadi pemaparan sedikit tentang proses penggunaan quote yang telah saya buat. Nah, di sini proses penggunaannya bisa digunakan untuk anak usia 4 hingga 6 tahun. Jadi mereka mulai belajar membaca, mulai belajar menghitung, dan dilatih untuk life skillnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.